Ancaman anak didik Rizik gak main-main. Jokowi berani tunjuk Ahok jadi kepala otorita IKN, maka murid tertua ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab mewanti-wanti pemerintahan Joko Widodo terkait potensi keonaran dan kegaduhan yang mengancam Indonesia. Hal ini dikatakan Novel Bamukmin untuk meresponskan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang santer disebut-sebut sebagai sangat potensial menjadi kepala otorita ibu kota negara atau IKN Nusantara. Novel bilang jika Jokowi benar mendapuk Ahok menjadi orang nomor satu di ibu kota negara yang baru ini, maka potensi kegaduhan dan keonaran sangat besar terjadi. Jika Ahok benar-benar memimpin ibu kota baru, maka akan terjadi kegaduhan. Demikian kata Novel. Novel merasa heran dengan masuknya nama Ahok dalam radar calon kepala otorita IKN itu. Sebab menurutnya Ahok pemimpin gagal yang hobi bikin gaduh. Novel tidak menyebutkan secara gamblang contoh kegaduhan yang terjadi karena ulah Ahok. Tetapi sebagaimana diketahui bersama, Novel CS pernah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap Ahok atas kasus Al-Maidah 51 pada 2016 silam. Unjuk rasa besar-besaran itu yang membuat Ahok dijebloskan ke penjara setelah didakwa menista agama Islam. Kenapa harus ada Ahok, padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini? Demikian tegas Novel. Terpisah, Ahok masih belum mau berbicara terkait peluang dirinya memimpin ibu kota IKN. Ahok ketika dikonfirmasi memilih untuk tidak berkomentar. Saya tidak berkomentar, demikian kata Ahok ketika dikonfirmasi. Berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru atau RUU IKN, Ibu Kota Baru akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN. Kepala Otorita IKN adalah jabatan setingkat menteri yang dipilih dan sewaktu-waktu dapat dicopot oleh Presiden. Selain Ahok, ada beberapa nama tokoh juga masuk dalam daftar calon pemimpin IKN, diantaranya adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek Bambang Brojonegoro dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya atau Wika Tomiyana. Terungkap Buzzer Ahok dibayar 4 juta rupiah sebulan beroperasi dari rumah mewah. Praktik kotor buzzer yang mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2017 silam terungkap. Praktik tak sehat buzzer Ahok itu diungkap oleh harian berpengaruh di Inggris, The Guardian. Dikutip pada Sabtu 29 Januari 2021 dikisahkan tentang cerita Alex, seorang buzzer yang dikerahkan untuk mendukung Ahok selama Pilkada DKI. Dalam kisahnya, Alex mengatakan ia merupakan bagian dari puluhan buzzer yang dibayar oleh Ahok. Mereka ditempatkan di sebuah rumah mewah di Menteng, disiapkan puluhan perangkat komunikasi berupa HP dan laptop. Lewat perangkat-perangkat itu, mereka mengendalikan ratusan akun media sosial palsu. Tujuannya dua, satu untuk menyerang lawan-lawan Ahok dan satu lagi, menaikkan pamor Basuki Cahayapurnama agar moncer di mata publik. Akun-akun palsu yang mereka kelola, kata Alex, dibuat seolah-olah akun asli. Diberi foto profil yang seolah-olah real, kebanyakan foto profil itu adalah wanita cantik. Agar terlihat seperti akun asli, ratusan akun palsu itu juga memposting berbagai aktivitas normal, seperti status jatuh cinta, foto kuliner, foto tempat liburan, dan lain-lain. Lantas, di saat berperang, kita menggunakan apapun yang tersedia untuk menyerang lawan, demikian kata Alex. Tetapi terkadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri, demikian tambahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai buzzer, Alex mengelola 5 akun Facebook, 5 akun Twitter, dan 1 Instagram. Mereka menyuruh kami untuk merahasiakannya. Mereka mengatakan itu adalah waktu perang dan kami harus menjaga medan pertempuran dan tidak memberitahu siapapun tentang tempat kami bekerja, demikian sebutnya. Pilkada Jakarta sendiri waktu itu diikuti oleh Ahok, seorang beretnis keturunan Tionghoa, lalu Agus Yudhoyono, putra mantan Presiden RI dan mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Alex mengatakan timnya dipekerjakan untuk melawan banjir sentimen anti-Ahok, termasuk menaikkan tagar yang mengkritik kandidat lawan. Tim Alex terdiri dari beberapa mahasiswa yang dibayar sekitar $280 AS atau 4,5 juta per bulan. Mereka bekerja di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ancaman anak didik Rizik gak main-main. Jokowi berani tunjuk Ahok jadi kepala otorita IKN, maka murid tertua ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab mewanti-wanti pemerintahan Joko Widodo terkait potensi keonaran dan kegaduhan yang mengancam Indonesia. Hal ini dikatakan Novel Bamukmin untuk meresponskan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang santer disebut-sebut sebagai sangat potensial menjadi kepala otorita ibu kota negara atau IKN Nusantara. Novel bilang jika Jokowi benar mendapuk Ahok menjadi orang nomor satu di ibu kota negara yang baru ini, maka potensi kegaduhan dan keonaran sangat besar terjadi. Jika Ahok benar-benar memimpin ibu kota baru, maka akan terjadi kegaduhan. Demikian kata Novel.
Novel merasa heran dengan masuknya nama Ahok dalam radar calon kepala otorita IKN itu. Sebab menurutnya Ahok pemimpin gagal yang hobi bikin gaduh. Novel tidak menyebutkan secara gamblang contoh kegaduhan yang terjadi karena ulah Ahok. Tetapi sebagaimana diketahui bersama, Novel CS pernah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap Ahok atas kasus Al-Maidah 51 pada 2016 silam. Unjuk rasa besar-besaran itu yang membuat Ahok dijebloskan ke penjara setelah didakwa menista agama Islam. Kenapa harus ada Ahok, padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini? Demikian tegas Novel. Terpisah, Ahok masih belum mau berbicara terkait peluang dirinya memimpin ibu kota. IKN, Ahok ketika dikonfirmasi memilih untuk tidak berkomentar. Saya tidak berkomentar, demikian kata Ahok ketika dikonfirmasi. Berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru atau RUU IKN, Ibu Kota Baru akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN. Kepala Otorita IKN adalah jabatan setingkat menteri yang dipilih dan sewaktu-waktu dapat dicopot oleh Presiden. Selain Ahok, ada beberapa nama tokoh juga masuk dalam daftar calon pemimpin IKN, diantaranya adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek, Bambang Brojonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya atau Wika, Tomiyana. Terungkap buzzer Ahok dibayar 4 juta rupiah sebulan, beroperasi dari rumah mewah. Praktik kotor buzzer yang mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2017 silam terungkap. Praktik tak sehat buzzer Ahok itu diungkap oleh harian berpengaruh di Inggris, The Guardian. Dikutip pada Sabtu 29 Januari 2021 dikisahkan tentang cerita Alex, seorang buzzer yang dikerahkan untuk mendukung Ahok selama Pilkada DKI. Dalam kisahnya, Alex mengatakan ia merupakan bagian dari puluhan buzzer yang dibayar oleh Ahok. Mereka ditempatkan di sebuah rumah mewah di Menteng, disiapkan puluhan perangkat komunikasi berupa HP dan laptop. Lewat perangkat-perangkat itu, mereka mengendalikan ratusan akun media sosial palsu. Tujuannya dua, satu untuk menyerang lawan-lawan Ahok, dan satu lagi, menaikkan pamor Basuki Cahayapurnama agar moncer di mata publik. Akun-akun palsu yang mereka kelola, kata Alex, dibuat seolah-olah akun asli. Diberi foto profil yang seolah-olah real, kebanyakan foto profil itu adalah wanita cantik. Agar terlihat seperti akun asli, ratusan akun palsu itu juga memposting berbagai aktivitas normal, seperti status jatuh cinta, foto kuliner, foto tempat liburan, dan lain-lain. Lantas, di saat berperang, kita menggunakan apapun yang tersedia untuk menyerang lawan, demikian kata Alex. Tetapi terkadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri, demikian tambahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai buzzer, Alex mengelola 5 akun Facebook, 5 akun Twitter, dan 1 Instagram. Mereka menyuruh kami untuk merahasiakannya. Mereka mengatakan itu adalah waktu perang dan kami harus menjaga medan pertempuran dan tidak memberitahu siapapun tentang tempat kami bekerja. Demikian sebutnya. Pilkada Jakarta sendiri waktu itu diikuti oleh Ahok, seorang beretnis keturunan Tionghoa, lalu Agus Yudhoyono, putra mantan Presiden RI dan mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Alex mengatakan timnya dipekerjakan untuk melawan banjir sentimen anti-Ahok, termasuk menaikkan tagar yang mengkritik kandidat lawan. Tim Alex terdiri dari beberapa mahasiswa yang dibayar sekitar $280 AS atau 4,5 juta per bulan. Mereka bekerja di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.